Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maber, kita jumpa lagi di acara Ngajio di Maber TV. Dan pada kesempatan kali ini kami masih bersama Ustadz Dr. Sopyan Hadi MAM yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas tentang masalah jodoh. Tapi sebelumnya sobat, dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, and share, dan diisi juga komentar di kolom komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kita pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas tentang masalah jodoh. Konsep jodoh ini dalam Islam atau hukumnya ini gimana Pak Ustadz? Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, penonton Maber TV yang dimuliakan Allah, masalah jodoh, konsep jodoh. Nah, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang itu sering ditulis di buku-buku undangannya, ketika undangan itu kan ditulis ayat itu di kertas undangan itu. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan, azwajan. Untuk apa dijadikan pasangan? Supaya kamu menemukan sakinah, supaya kamu menemukan ketenangan hati bersamanya. Dan Allah menjadikan di antara kamu terhadap istrimu atau pasanganmu itu ya rasa kasih dan sayang. Nah, inilah sejatinya konsep jodoh dalam Al-Quran. Bahwa fitrah manusia hidup berpasangan, azwajan. Kalau ada orang yang tidak ingin hidup berpasangan, dia melawan fitrah. Atau ada orang yang tidak mencari yang bukan pasangan. Ibarat baut dan mur itu pasangannya. Kalau baut saja yang tinggal, tak ada gunanya. Atau mur saja yang ada, tak ada gunanya juga. Atau baut sama baut, kacau juga tuh. Atau mur sama mur. Oleh karena itu, Al-Quran tidak membenarkan seseorang tidak menikah. Ya, kecuali dia tidak menemukan pasangan, itu lain soal. Tapi benci dia menikah, ya, atau mencari yang sejenis, itu bukan azwat namanya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan dari dirimu sendiri pasangan. Karena itu tidak lengkap dan tidak utuh, ya, kemanusiaan seseorang kalau dia tidak mau berpasangan. Itulah kenapa Nabi mengancam, an-nikahu sunnati, menikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, siapa yang benci menikah, dia bukan umatku. Karena umat Muhammad, ya, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sejalan dengan fitrah manusia. Dan fitrah manusia itu adalah hidup berpasangan. Dan dengan berpasangan itu kata Allah, kamu menemukan ketenangan hati, sakinah. Jadi tidak akan ada ketenangan hati kalau tidak ada pasangan. Itu memang begitulah faktanya. Dan begitulah konsepsi Al-Quran tentang jodoh, ya, yang namanya orang hidup sendiri itu tidak akan pernah menemukan ketenangan. Walaupun di luar kita lihat dia bahagia, di luar kita lihat dia senang, tetapi Allah sudah menjamin tak akan ada sakinah di hatinya. Sakinah itu kalau dia memiliki pasangan hidupnya. Nah, akan tetapi dalam Al-Quran, pasangan itu bukan sesuatu yang asal jadi. Karena kita dituntut untuk mencari pasangan yang akan mendatangkan sakinah tadi. Boleh jadi kita sudah berpasangan justru menjadi petaka. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti
panduan Al-Quran untuk mencari pasangan. Karena itulah di surat An-Nur ayat yang ke-26 kata Allah begini, al-khabisat lil khabisin, ya, al-khabisun lil khabisat, at-tayyibat lit tayyibin, ya, at-tayyibun lit tayyibat. Perempuan yang buruk hanya akan bertemu dengan laki-laki buruk. Laki-laki buruk hanya akan bertemu dengan perempuan buruk. Ini bukan buruk rupa ya, bukan fisik, sifat, tapi perangainya, akhlaknya, agamanya. Ya. Laki-laki baik, perempuan baik akan dipertemukan Allah dengan laki-laki baik. Laki-laki baik kata Allah akan dipertemukan dengan perempuan baik. Karena memang manusia ini berjodoh sesuai dengan dirinya. Sama kita berkawan, Pak. Kita ini berkawan sesuai dengan karakter kita. Yang pejudi sama akan berkawan dengan sama-sama pejudi. Perampok akan cocok sama perampok. Ustaz cocoklah sama-sama ustaz. Kita tidak akan berkawan kecuali ada kesamaan, ada kesesuaian. Nah, kesesuaian itu jodoh namanya itu. Ya. Dalam konteks yang lebih umum, kita bisa bersatu bersama itu karena ada kesesuaian, itu namanya jodoh. Nah, orang juga menikah begitu. Yang suka ke night club, klub malam, akan ketemu jodoh di sana, sama-sama yang suka ke sana. Yang ke tempat pengajian suka akan ketemu di tempat pengajian. Kan tak logis, Pak, walaupun boleh jadi ada. Ya, yang satu rajin ke masjid, yang satu rajin ke diskotik. Di mana ketemunya? Tak mungkin kan? Tak mungkin ketemu itu. Oleh karena itu Allah memang membuat sebuah sunatullah, sebuah hukum kausalita. Kita hanya akan menemukan jodoh kita yang setara dengan kita. Jangan kita berharap dapat jodoh yang saleh kalau kita tidak menjadi saleh. Jangan berharap dapat pasangan yang baik kalau kita tidak menjadi baik. Walaupun ada kasus, misal Nabi Nuh punya istri pembangkang, durhaka, sampai mati dia kafir. Nabi Nuh nabi. Atau misalnya Nabi Lut, ya toh, dia nabi, istrinya durhaka, mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Atau sebaliknya, Asyiyah, istri Fir'aun, dapat suami Fir'aun, dia saleh, Fir'aunnya ya Masya Allah, tapi itu hanya sebagai contoh kasus dan tidak bisa berlaku umum, tidak bisa digeneralisasi itu ya. Yang umum ayat tadi An-Nur 26, yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk. Bahwa ada yang baik kemudian ketemu yang buruk itu hanya satu-satu dan jadi kasus agar jadi pelajaran pula bagi kita ya. Sama juga ada orang dari kecil saleh, mati tiba-tiba matinya sesat. Ada orang dari awal sesat tapi matinya baik. Itu tidak berlaku umum. Agar orang saleh tidak sombong dengan kesalehannya, agar orang pendosa tidak putus asa dengan dosanya, maka Allah bikinlah kasus-kasus begitu supaya jadi pelajaran bagi yang banyak juga. Tetapi umumnya kita akan menemukan jodoh kita yang setara dan sama dengan kita. Dan itu disebut kufun, sekufu ya, manusia itu akan bertemu dengan sekufunya, dengan yang setara, yang selevel dengannya. Ya biasanya kalau mahasiswa ketemu kan di kampus, kalau pasar ketemu di pasar tuh. Pedagang, makanya kalau pedagang ya istrinya biasanya ya suka begitu pedagang. Kalau misalnya artis ya artis pula, kebanyakan gitu. artis. Kalau intelektual ya ilmuwan ya minimal yang terdidik pula. Walaupun ada, tidak selalu ya, tapi ini berlaku umum. Sunatullah. Walaupun ada satu-satu itu tidak boleh jadi patokan. Ya. Itulah konsep jodoh dalam Al-Quran. Manusia tidak boleh sendiri hidupnya, tidak boleh membenci menikah, dan harus mencari yang pasangan, jangan yang sejenis. Itu melawan fitrah. Umat Nabi Lut dihancurkan Allah dulu karena mencari yang sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dia melawan fitrahnya. Oleh itu dibalikkan buminya seperti terbaliknya fitrahnya itu. Dibalikkan buminya, yang di atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas, ditimpakan bumi kepada mereka. Kenapa? Mereka melawan fitrah. Dan tak akan ada ketenangan. Coba berumah tangga laki-laki sama laki-laki itu smackdown aja itu, Pak. Kalau ada pertengkaran langsung hajar-hajar. Jadi mana ada ketenangan, Pak? Ya perempuan sama perempuan gimana rasanya ketenangan akan datang? Ya jangan melawan fitrah. Jadi makanya kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak muda yang sudah mampu menikah, wajib cepat menikah. Falyatazawwaj, segera menikah.
Faman lam yastati', kalau dia belum mampu tapi sudah mau, ingin sudah, mampu belum, maka perbanyak puasa. Fa alaihi bisawm. Fa innahu wija, kerana puasa itu akan meredam gejolaknya, akan melindungi dia dari pengaruh-pengaruh jahat. Karena orang kalau nak menikah tu godanya besar, dorongan-dorongan maksiatnya besar. Dengan menikah tu, makanya kata para ulama, kalau dia menikah, separuh urusan agamanya sudah selesai, tinggal dia urus sebagian lagi itu. Kalau dia sudah menikah, maka separuh urusan agamanya sudah selesai, tinggal yang satu lagi akan dia urus. Begitu pentingnya menikah, mencari jodoh dalam Al-Quran. Begitu, Pak. Oke, Sobat Maber, itu tadi perihal tentang jodoh. Berikutnya kita akan tanya masalah nikah. Sebelum nikah ini kita laksanakan, itu ada proses namanya melamar atau lamaran. Bagaimana hukumnya dalam Islam dan berapa lama jarak antara proses lamaran hingga akad nikah yang baiknya, Pak Ustadz? Ya, sebenarnya batas lamaran dengan akad nikah itu tidak ada aturan bakunya ya. Cuman bahasa Nabi tadi kepada anak-anak muda tadi, fa ya ma'syaras sabab, hadis Bukhari, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah mampu dan sudah mau, fal yatazawwad, segera. Fa itu maknanya segera, cepat. Karena kalau ditunda-tunda, nanti banyak lagi masalahnya, fitnahnya banyak, bahasa kita ndak basi pula ya, masuk angin dia. Makanya kalau sudah cocok, langsung ketemu bapaknya, hitung hari langsung menikah. Ya, bahkan lamaran itu sebenarnya hampir tidak diperlukan. Kalau sudah cocok, langsung saja tentukan harinya, langsung akad nikah. Dan tak perlu juga ada prosesi panjang ini itu, lamaran ini, adat ini, mandi dulu, hitung hari dulu sampai cari pula orang-orang pintar tu, ada masuk pula syirik di situ. Tidak. Menikah itu secepat mungkin dan prosesnya seringan mungkin. Itu bahkan kata Nabi, bahkan kalau bisa mahar itu yang paling ringan maharnya. Ada sahabat yang ingin menikah, tidak punya apa-apa. Kamu punya uang untuk mahar? Tidak. Kamu punya cincin emas? Tidak. Besi juga enggak ada. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kamu hafal tak Al-Quran sebagian ayat? Ada. Apa yang kamu hafal? Al-Fatihah. Ajarkan tuh. Itu maharnya. Makanya mahar yang paling baik itu yang paling murah. Kenapa? Supaya proses pernikahan itu tidak terlalu rumit. Kalau minta pula mobil, isi rumah segala macam, apalagi sekian puluh juta jemputannya, itu susah nanti menikah. Dan itu dia sudah ingin menikah. Akhirnya apa? Ya terjadilah itu perbuatan maksiat, atau mungkin tidak jadi, atau mungkin banyak masalah kemudian. Makanya jarak antara melamar dengan menikah, akad nikah itu segera, secepat mungkin. Kapan perlu lamaran hari ini, besok langsung menikah. Jadi memang kadang-kadang adat kita ini agak terlalu kadang sampai setahun dulu ya, dia sudah kemana-mana berdua, padahal dia belum suami istri kan, dia belum menikah, baru lamaran, tapi sudah seperti suami istri. Itu yang harusnya dihindari ya, makanya secepat mungkin lah. Jadi kita hindari juga yang di Islam ini namanya pacaran, Ustaz. Pacaran dalam Islam tidak ada. Iya, nanti di rumah tangga aja lah pacarannya. Kecuali perkenalan, itu pun perkenalan itu harus punya batas. Misal mungkin diutuslah orang yang bisa dipercaya untuk memantau itu perempuan. Memang di waktu lamaran itu ada dalam syariat boleh melihat perempuan. Jadi kalau kita ingin melamar seorang perempuan, kita boleh melihatnya. Yang boleh dilihat itu wajah dan telapak tangan. Sebab wajah dan telapak tangan ini sudah mewakili totalitasnya. Bukannya boleh jadi orang wajahnya putih, tapi kan kena bedak. Nah, kalau tangan kan tidak bisa bohong. Yeah. Makanya boleh melihat, karena boleh jadi di wajah menipu kan, tangan tidak bisa menipu dia. Makanya dibolehkan melihat wajah dan telapak tangan. Hanya itu. Nah, kalau melihat yang lain apa itu, utuslah yang sejenis. Misalnya kita punya kenalan perempuan, utuslah untuk melihat misalkan fisiknya yang dia percaya. Ya, nanti cerita bagaimana perilaku dia. Tidak perlu pula bertahun-tahun harus kenalannya. Ya, tapi kalau memang sudah ingin, maka percepatlah.
Itu makanya kadang-kadang orang tua ini jangan sampai anak kita ini harus kerja dulu, harus punya penghasilan dulu, harus membantu orang tua dulu. Jangan, karena itu menikah itu sebuah kewajiban, dia kebutuhan setiap manusia. Ya. Kalau ditunggu harus punya rumah, punya mobil segala macam, kapan lagi dia akan menikah? Sementara kebutuhannya mendesak. Nah, jadi saya kira ya sesegera mungkin lah. Untuk nikah ini Pak Ustadz, dasar hukum dan serta rukunnya ada tuh Pak Ustadz? Ya, kalau hukum menikah itu kan tidak satu. Pertama, hukum menikah itu bisa ya wajib. Wajib. Siapa yang wajib menikah? Dia sudah mampu. Dan keinginan menikah sudah ada. Dan dia kalau tidak menikah jatuh pada maksiat. Mungkin ke diskotik aja tiap malam. Mungkin bawa perempuan dia kemana-mana. Maka orang ini wajib menikah. Kalau tidak menikah dia berdosa. Dia sudah mampu, ya secara finansial, secara fisik dia mampu dan keinginan sudah ada dan dia bisa dosa kalau tidak menikah. Wajib. Itu hukumnya. Ada kalanya sunat. Bagaimana sunat? Dia mampu, ya dan mau, tapi dia masih bisa menahan diri. Dalam pengertian dia tidak akan terjatuh ke maksiat. Pertahanannya kuat. Orang begini sunat. Ada mubah, ya boleh, dia mampu, ya secara finansial, secara fisik dia mampu, ya tapi belum mau, ya dia belum mau, ya dah. Nah, maka orang itu mubah, ya kalau mau nikah ya tidak apa-apa. Ya. Nah ada yang dilarang, haram, tidak mampu, ya kan. Bahkan dia menikah tu niatnya untuk menganiaya perempuan. Kan boleh jadi kan dia menikah tu hanya untuk menyiksa perempuan itu. Niatnya salah. Kalau begitu dia menikah haram. Jadi hukum pernikahan itu beragam, tergantung kondisi yang bersangkutan. Ya, tapi rata-rata kalau anak muda hukumnya minimal sunat. Ya, karena dia sudah mampu secara fisik dan sudah punya kemauan. Kecuali mungkin dia tidak normal secara fisik. Nah, itu jangan dipaksa pula dia menikah. Tapi hukum menikah itu memang tidak satu. Tapi yang sudah punya pekerjaan, usia sudah di atas 25, ya, dan mungkin keimanan tidak terlalu baik, mungkin agamanya, mungkin menyelamatkan dia itu menikah. Maka dia wajib menikah. Karena dengan cara begitu, kata Nabi, separuh agamanya sudah selesai dengan menikah. Saya kira begitu, Pak. Sekarang dalam prosesi ijab kabul nih Pak Ustadz, kan ada dua saksi nih. Saksi kalau boleh dibilang satunya agak pendengarannya kurang. Jadi pada saat proses ijab kabul itu sebenarnya udah sah, tapi karena yang saksi ini tidak pendengarannya kurang, dia terlambat mengatakan sahnya. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya, karena itu saksinya itu disebutkan dua orang saksi yang adil. Adil itu bukan hanya salat, bukan hanya taat beragama, bukan. Adil itu artinya proporsional. Termasuk proporsional secara fisik, bukan hanya proporsional secara rohani. Maka saksi itu harus yang maksimal. Ya, standar lah. Iya. Adil itu maksud standar. Standar agamanya, standar fisiknya. Maka saksi yang pendengarannya tidak sadar jangan dijadikan saksi. Bagaimana dia akan mendengar ini sah tidaknya akad tadi, padahal dia menentukan saksi itu. Boleh jadi akadnya salah tapi dia bilang juga sah. Boleh jadi akadnya benar, dia bilang pula tidak sah. Tidak sah. Karena itu saksi yang begitu dihindari. Karena tidak adil namanya itu. Iya. Ya, saksi yang adil itu saksi yang standar. Standarnya tidak hanya agamanya yang standar, tapi juga secara fisik dia standar sehingga tidak mengurangi kepada nilai akad nikah. Karena akad nikah ini ya perkara yang sangat berat. Ya, karena itu disebut Allah misahkan ghalizan. Ya, akad perjanjian yang teramat berat. Karena itu yang terlibat di sana juga bukan orang-orang yang ya sederhana, orang-orang yang ringan, orang-orang yang tidak standar, harus orang-orang yang ya punya kapasitas. Ya. Kira begitu. Ya. Oke, selanjutnya dalam prosesi pernikahan Pak Ustadz, pesta pernikahan, itu ada tuntunan enggak Pak dari agama Islam
ataupun Nabi mengajarkan kita proses pesta pernikahan itu yang baiknya kayak apa, Pak Ustaz? Oh, tentang ini Pesta. walimah ya, pesta pernikahan. Iya. Memang perintah Nabi begitu, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah. Aulim itu maksudnya adakan pesta perkawinan walaupun dengan menyembelih seekor kambing saja. Jadi memang walimah itu sesuatu yang penting, tapi tidak sampai ke level wajib. Karena walimah itu agar pernikahan diketahui orang banyak. Kalau nanti cuman akad nikah kalau 2 orang saksi, jangan-jangan nanti dia dikira orang berzina. Ya. Nanti masuk ke sebuah rumah, nanti dipukul orang ramai-ramai kan. Itu makanya pernikahan itu tidak boleh siri sebetulnya. Ya, nikah siri itu tidak boleh walaupun sah. Ya, secara agama nikah siri itu sah sepanjang ada mempelainya, ada walinya, ada saksinya 2 orang, ada ijab kabulnya, sah. Cuman ya, nikah siri itu banyak melahirkan problem. Kenapa? Karena banyak orang tak tahu kan, disembunyikan dari orang banyak. Karena sesuatu yang disembunyikan dari orang banyak itu tanda ada sesuatu yang tidak pas. Itu sudah sunatullah, sesuatu yang disembunyikan, yang dirahasiakan, makanya sir itu rahasia. Ya pasti sesuatu yang bermasalah. Karena itu walimah menjadi solusi agar pernikahan itu tersiar ke seluruh negeri, bahwa ini orang itu suami istri. Itu tujuan walimah itu. Dan karena itulah orang yang diundang wajib datang, kata Nabi, iza du'itum li walimatin atau lil arusi falyujib, ya. Kata Nabi, iza du'iya ahadukum itu li al arusi falyujib. Siapa yang diundang untuk pesta pernikahan wajib dia datang. Bahkan kata Nabi, saya akan berjalan kaki walaupun harus mengkasar dan menjamak salat saya untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Cuman yang wajibnya menghadiri, Pak ya. Yeah. Bukan bawa amplopnya. Iya. Ini kita yang salah ini, Pak. Karena itu menghadiri pesta sekarang jadi beban. Karena harus bawa amplop dan ditulis nama. Dan tuan rumah pun mencatat pula, nanti dia ada buku khusus ya, dicatat pula nih si fulan sekian, si fulan sekian. Jadi beban Jadi beban. Yang wajib itu memenuhi undangan, bukan bawa amplop. Dan tuan rumah tidak boleh mengharap itu. Karena kadang-kadang ada di antara kita nih, Pak, kalau sudah pesta, Pak, alhamdulillah lah, lebih untung seketik. Seakan-akan mencari untung beralik itu, Pak. Beralik pesta walimah itu rugi kita. Itu makanya orang wajib datang ke tempat kita, karena kita sudah merugi. Kita sudah siapkan segalanya, bahkan boleh jadi kita berhutang demi melayani orang. Karena itu jangan berharap kita dapat untung. Syukur-syukur kawan-kawan ini membantu kita. Tapi jangan dicatat pula. Kan kalau dicatat tu kan ada ancaman tu, Pak. Ang sagiko dulu kadang dan besok dah siko loh Kang, itu bahasanya, Pak. Ya. Sama juga tu, Pak. Yang nulis nama di amplop juga gitu tuh. Kan ancaman juga tuh. Kenapa ditulis nama kita di amplop tuh? Ingat ya, saya segini nih. Itu bahasa tidak langsungnya kan begitu tuh, Pak. Iya. Saya segini ya. Besok kamu tidak boleh kurang dari ini, makanya dibikin nama tuh, Pak. Makanya saya harusnya begini. Ya, harusnya waktu pesta pernikahan tuh idealnya, Pak, itu tidak ada rumah adat, tidak ada rumah gadang tampil amplop tuh. Jadi kalau kasih amplop, kasih aja langsung. Sebab kalau ada rumah gadang tuh, Pak, Suatu kewajiban. ini kan makan di situ. Ya kan nasi di sana. Artinya bayar dulu nih. Itu bahasanya. Ya, kalau kamu makan, bayar dulu, baru makan sono. Kecuali nasinya di sono, Pak. Rumah gadangnya di sana. Tidak apa-apa, udah makan orang pulang. Tapi kalau rumah gadang dulu baru makanan, itu kan semacam ancaman tuh. Artinya sebelum makan, singgah sini dulu, bayar dulu. Jadi kita nih itulah seperti sudah kehilangan kemuliaan agama kita. Bahwa walimah itu sebetulnya itu bahkan kata Nabi itu labudda minal aris, itu kemestian, kewajiban mempelai. Jadi walimah itu mempelai yang wajib laki-laki membiayai pesta itu. Dan dia tidak boleh berharap banyak, karena orang yang datang tu dia memang untuk makan sana, untuk makan, untuk bergembira, mengucapkan selamat. Memang itu gunanya orang diundang. Itu maka undang yang terbaik itu keluarga dekat, tetangga-tetangga dekat. Ini kalau undangan beralik kan enggak. Yang jauh-jauh diundang, yang dekat-dekat enggak.
Kita kalau balik di pesta di komplek Pak, yang warga komplek tak berapa diundang Pak. Yang diundang yang jauh-jauh, kenapa? Amplop. Kalau komplek mungkin seketik dapatnya. Harusnya warga komplek itu diundang seluruhnya. Baru yang jauh-jauh. Kan ada kebiasaan kita tuh Pak. Kalau soal undang ini kan didata dulu nih. Siapa-siapa yang bukan diundang nih, dicarilah yang kira-kira tebal. Kalau kira-kira tipis, pejabat-pejabat, gitu, yang pejabat yang eselonnya tinggi, gitu ya. Yang kira-kira nanti bawanya lebih banyak lah. Ya. Karena kadang-kadang ada pula sebagian orang memang pergi beralik tu pergi melapen salero Pak. Jangan kapan lagi makan enak gitu ya. Memang begitu harusnya. Orang yang di rumahnya jarang makan enak, di sini dia makan enak. Dan itu free. Nah, kita kan takut Pak, orang makan enak ramai-ramai tempat kita free, kosong aja kan, tak ada apa-apa. Lebih enak orang itu datang, dia nak makan, tak apa-apa, amplopnya tebal. Jadi ada yang salah sebenarnya Pak dalam perubahan ya. Memang kita ini pengaruh apa ya? Pengaruh kehidupan yang hedonis, yang mungkin ya sosial kita sudah mulai berkurang, kita sudah jauh dari agama kita, padahal itu kenapa Nabi mengatakan wajib memenuhi undangan. Kenapa? Yang mengundang itu sudah bersusah payah, dia sudah mungkin menghabiskan biaya sekian, kasihan kita nak makan ke tempat dia, siapa makan ke sana, itu maka wajib Pak. Bukan bawa amplopnya yang wajib. Iya, iya. Agama tidak mengajarkan kita seperti itu. Tidak, cuman kita kena pengaruh budaya barat lah. Ya, kan budaya barat semuanya harus ya keuntungan Pak. Kita keuntungan lupa akhirat. Ya. Kasih makan orang tu Pak luar biasa pahalanya kan. Nah, kita sekarang tak melihat itu lagi. Dah melihat harus kembali dapat untung. Dan sebenarnya kalau kawan-kawan kita kasih amplop sama kita sebagai bukti dia perhatian, mungkin meringankan beban kita, tu alhamdulillah, terimalah. Tapi jangan seperti diancam. Kalau meletak ke rumah gadang di depan tu kan semacam ancaman tu Pak. Nah, singgah sini dulu. Nah, baru ambil nasi di sana. Nah, harusnya Pak kasih makan dia dulu, nanti rumah gadangnya di ujung sana aja lah, dekat mempelai sana. Ya. Nah, biar orang punya pilihan. Ada orang punya pilihan makan langsung pulang lagi. Nah, sehingga tak bayi amplopnya loh. Iya, iya, iya. Tapi ya tidak ada yang bisa disalahkan juga. Yang salah ya tentu kita semua lah. Iya. Ya, kita sudah kehilangan ya acuan dalam kehidupan sosial kita, yaitu agama kita. Jadi begitu harusnya dalam tata aturan pesta pernikahan itu begitu harusnya. Cuma kan sekarang begini Pak, kalau dibikin pula rumah gadang tidak disediakan, orang pun tak kasih pula satu unjuk, tak ada nampaknya masuk saku itu pulangnya lah. Ya, jadi semuanya dengan rasa sajalah. Iya, iya. Ya, tidak perlu harus dengan kekerasan dalam tanda kutip ya. Jadi kalau menghadirkan di tempat masuk itu rumah gadang itu kekerasan namanya itu. Semacam unsur paksaan, tidak unsur langsung. Paksaan itu. Masa lewat aja itu panjang jadi orang gawat gitu. Jadi sebaiknya itu mungkin gimana cara mengubahnya ya mulailah dari orang-orang tertentu mungkin. Ya. Tapi kan kita beralasan sudah semua orang begitu. Kan begitu kadang alasan kita. Saya kira begitu Pak. Ya. Oke Sobat Maber, itulah tadi mengenai pesta pernikahan. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan. Yang dibutuhkan bagi kita itu adalah doa restu sebenarnya. Kan gitu nak Pak Ustaz? Ya, dan agama pun tidak mengajarkan kita tentang perihal seperti itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi. Oke, baik Pak Ustadz, kembali lagi masalah pada saat nikah ini Pak Ustadz, proses ijab kabul. Kebanyakan sekarang kan orang melaksanakan ijab kabul itu kan di masjid ataupun di musola Pak Ustadz. Nah, bisa saja pada saat itu mempelai wanita sedang menstruasi atau haid. Nah, sepengetahuan saya bagi wanita yang seperti itu kan dilarang masuk masjid Pak Ustadz. Nah, gimana pula tuh Pak Ustadz dengan kejadian seperti ini Pak Ustadz? Iya, gini, akad nikah itu rukunnya yang wajib ada itu rukun namanya. Kalau tidak ada dia tidak jadi. Satu, wali. Ya. Artinya wali itu bisa jadi ayahnya atau saudaranya atau siapapun yang punya hubungan darah dengannya. Ya. Yang kedua mempelai yang laki-laki. Yang ketiga saksi 2 orang laki-laki. Yang keempat ijab kabul. Perempuan tidak perlu hadir.
Saya kalau menemukan ada seorang laki-laki saleh, dia baik, dia anak saya sedang di rumah, ya, terus saya panggil laki-laki itu, sinilah, kamu mau tidak menikah dengan anak saya? Saya kasih contohnya, nih fotonya nih, mau tidak? Mau Pak. Saya panggil saksi, langsung saya nikahkan di situ. Saya nikahkan engkau dengan anak saya, nih. Saya terima menikahi anak pelawan ini, selesai, sah. Lalu saya bawa dia pulang Pak. Sampai di rumah tanya anak saya perempuan, siapa ya? Nah, inilah suamimu. Boleh dan sah. Sejarah agama bisa tuh? Iyalah, boleh, karena anak perempuan itu milik ayahnya. Tidak perlu dia hadir, tidak perlu tanya-tanya dia juga, kecuali janda. Kalau janda perlu tanya dia, setuju dia, tidak setuju dia, tidak boleh. Kalau anak gadis, boleh Pak. Tiba-tiba aja kita bawa suaminya pulang ke rumah, karena sudah kita nikahkan tadi. Yang perempuan tidak perlu hadir juga di tempat pernikahan itu. Itu ketentuannya begitu. Nanti mahar aja tanya dia, berapa mau mahar, boleh. Tapi ijab kabul pernikahan itu ya sepanjang rukun dipenuhi selesai. Karena itu keharusan perempuan menghadiri akad nikah itu tidak ada. Cuman lebih afdal supaya lebih meriah, supaya lebih syiar mungkin, sakralitasnya terasa, ya datanglah perempuan itu. Nah, cuman kan persoalan sekarang kalau akad nikahnya di masjid kan kadang perempuan haid. Iya. Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Mau begitu kata Allah. Ya, di surah An-Nisa 43 itu, wala junuban illa abiri sabilin. Yang junub jangan mendekati salat, jangan mendekati tempat salat kecuali hanya segera lewat saja cepat. Tak boleh duduk lama-lama di sana sampai dia mandi, sampai dia suci. Nah, kalau sedang haid ya duduk namanya itu, tak boleh. Nah, kalau sedang haid dua pilihannya, pindah ke rumah atau tanpa dihadiri perempuan ke masjid. Kalau sedang haid. Tapi akad nikah sah tak wanita menikahkan perempuan yang sedang haid? Sah. Tak ada alasan, tak ada larangan. Sah. Cuman bergaulnya yang tak boleh. Ya. Jadi sabar dulu nih, suaminya yang baru nikah nih sampai haidnya selesai. Ya. Sampai sedangkan dia mandi. Masuk masjid jadi larang. Iya. Kalau akad nikahnya sah. Ya kan ada juga pendapat tuh yang wanita haid tak boleh dinikahkan, tak ada larangan itu. Cuman yang lebih afdal ya tentu ketika dia suci. Sebab begini, yang namanya orang baru menikah lah Pak, tentu tak mungkin dia bertahan sekian hari pula dulu tuh. Ada kebutuhannya Ustaz. Iya, dia mendesak. Nah, itu kenapa tunggulah lebih baik dia suci. Setelah suci itu baru dia dinikahkan supaya dia langsung memenuhi hajatnya. Tak terhalang lagi. Ditambah lagi misalnya akad nikah itu kan akad suci. Nah, apa yang lebih baiknya suci lah semua dulu. Cuman kalaupun sedang haid dinikahkan sah. Perempuan tak perlu hadir. Bahkan anak bapak misalnya kalau ada di Jakarta, bapak nikahkan aja di sini tempat pengetahuan dia. Bapak bawa suaminya ke Jakarta langsung. Pak kirim aja ke Jakarta suaminya, boleh. Boleh. Ya, tak ada masalah. Nah, tentu kalau nanti perempuannya haid sementara jadwal sudah ditetapkan di masjid, pindah sajalah ke rumah nikahnya. Atau tidak perlu dia hadir ke masjid. Iya. Cukup bapaknya sama mempelai saja, sama KUA, sama saksi, selesai. Dia pulang aja lagi ke rumah. Itu Pak solusinya. Kalau perempuan itu haid yang pernikahannya di masjid. Oke Sobat Maber, itu tadi ceramah kita tentang jodoh sampai proses pernikahan. Bagi Sobat Maber yang sudah mampu dan sudah berhak untuk menikah, disegerakan. Begitu juga kita sebagai orang tua, bagaimana mencari jodoh untuk anak, bagaimana proses pernikahan yang benar yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi menjadi acuan buat kita. Demikian saja kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.